Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipersiapkan ya HP-nya ya. Sebelum mulai pembelajaran administrasi pajak, silakan ketua kelas boleh memimpin untuk berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sebelumnya saya mau absen dulu. Kayaknya tadi ada di pelajaran sebelumnya ada yang nggak masuk ya. Nah, ada yang nggak masuk dengan berbagai alasan. Anindita Farah Zakia, Dina Narita Putri, Dini Dwi Kusnul Khotimah, Dita Aulia, Farin Nafila, Eka Marta Alvina, Herliana Putri Maharani, Itsmi Najwa Fauzia. Belum memulai pembelajaran, mungkin kalian tadi habis upacara ya. Terus ada beli makanan atau minuman di kantin, boleh dibuang dulu sampahnya biar nggak ada di kelas. Ada tadi yang habis beli makanan, sudah dibuang ya. Nah, hari ini kita, kalau tadi Samen sebelum mata pelajaran saya belajar apa tadi dengan Bu Aim? Akuntansi keuangan. Nah, dengan saya di jam ini adalah belajar mengenai administrasi perpajakan. Nah, administrasi perpajakan materi kita hari ini adalah kompetensi dasarnya menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPh pasal 21 dan melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama nanti kalian bisa mengidentifikasi pengertian subjek penerima penghasilan, pemotong, hak pemotong, dan kewajiban pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Nah, kalau hari ini kita belajar mengenai PPh pasal 21, minggu lalu, kalau ada yang ingat minggu lalu materinya apa ya? Surat pemberitahuan pajak atau SPT. Nah, surat pemberitahuan pajak itu ada berapa? Satu, masa, yang kedua adalah tahunan. Nah, untuk SPT ada masa dan ada tahunan. Nah, dari SPT itu kita masuk ke yang namanya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang pertama adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 itu untuk wajib pajak orang pribadi dan nanti ada kriterianya. Mana saja yang termasuk penggolongannya. Nah, tujuan yang kedua adalah kita mengklasifikasikan berbagai jenis penghasilan yang dipotong dan juga penghasilan yang tidak dipotong dan pengurang yang diperbolehkan dalam PPh pasal 21. Sebelum masuk ke PPh pasal 21, mungkin kalian pernah nggak lihat beliau? Ibu siapa itu? Pernah lihat, mungkin kamu lihat di Instagram kah atau di televisi atau di kalau kamu pernah lihat YouTube, mungkin siapa kira-kira? Bu Sri Mulyani. Siapa Bu Sri Mulyani? Ibunya siapa? Oh, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Nah, kalau Bu Sri Mulyani itu adalah Menteri Keuangan, kira-kira Bu Sri Mulyani boleh bayar pajak atau tidak? Boleh, boleh. Kalau Menteri Keuangan nggak apa-apa ya membayar pajak. Yang tidak boleh membayar pajak kira-kira adalah orang yang tidak membayar pajak adalah orang yang tidak tergolong ke dalam wajib pajak. Contohnya adalah yang ada di depan saya ini. Nah, kalian semua para pelajar itu kan belum tergolong wajib pajak. Nah, ini ada video motivasi pajak ya, silakan disaksikan
disimak dan disaksikan. Sedikit mengenai video, judulnya adalah bertutur, pajak bertutur. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan itu sangat banyak perbedaan ya antara di sekolah yang di mana itu tadi, di luar Jawa ya, di luar Jawa dengan yang ada di sekolah kita. Menurut kalian nih video ini tadi pembelajaran yang bisa kita petik dari video ini apa sih? Kira-kira? Nah, pajak itu sangat berguna bagi kita semua walaupun manfaatnya tidak kita laksanakan atau kita rasakan secara langsung. Kalau kamu bisa lihat di video itu tadi ya, ada salah satu teman kita atau adik-adik kita yang ada di luar pulau. Nanti kalian bisa di-scan barcode-nya. Saya kasih ini dibagikan ke kelompok kartunya. Kamu bisa buka HP. HP-nya disiapkan scanner. Karena nggak usah maju. Ini aja bisa dikopikan linknya. Kalau sudah mindai kan bisa masuk ke link. Oke, silakan di scan dulu modulnya. Kalau yang bisa scan itu kan masuk ke link ya. Nah, linknya kamu bisa bagikan ke teman kalian. Nah, di modulnya bisa membuka? Sudah. Nah, bagikan kalau yang ada yang sudah bisa itu insya Allah bisa di-download ya. Modulnya bisa di-download. Bisa dikirim di grupnya kalian jadi teman yang lain bisa buka. Nah, silakan dibuka dulu modulnya. Dibaca sepintas. Saya akan bagikan LKPD dulu. Pakai wifi Mbak bisa? Ada 1, 2, 3, 4. Kira-kira dari gambar itu, nah, bentar. Setelah kalian melihat foto tersebut, nah, penghasilan manakah yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21? Nah, dari gambar ini mana yang dipotong penghasilannya oleh PPh pasal 21? Kamu bisa lihat, jawabannya bisa lihat di modul. Yang satu adalah guru, yang kedua itu gambarnya ada karyawan tetap sama karyawan tidak tetap ya. Terus yang ketiga ada, pernah lihat ini nggak yang pojokan itu, yang perempuan pojokan? Siapa? Maudy Ayunda. Profesinya sebagai artis ya. Berarti satu guru, yang kedua karyawan tetap sama karyawan tidak tetap. Terus yang pojok itu ada artis. Nah, yang ke sebelahnya itu kayaknya itu seperti kalian ya biasanya ya, accounting. Nah, terus yang terakhir ada perwakilan diplomatik. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5 penghasilan
dari siapa yang dipotong oleh PPA pasal 21? Satu adalah guru. Kalau karyawan tetap? Karyawan berarti satu guru atau istilahnya adalah PNS ya. PNS. Terus di sini diskusi kelompok itu silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan ya. Ada 6 pertanyaan. Berikan solusi dari permasalahan tersebut bersama kelompok kalian. Kalian bisa sambil membuka IG-nya Dirjen Pajak dan juga tahu Google Assistant ya. Gimana cara pakai Google Assistant? Tinggal Oke Google. Nah, itu tinggal speak aja di Google-nya kalian, itu nanti akan muncul. Itu bisa coba dipraktekkan ya. Sambil dibuka LKPD-nya, silakan dikerjakan. Di situ ada 6 pertanyaan. Bisa nyari di ini di Google. Coba sampean Mbak praktekin pakai ini. Pakai Google. Ini aja langsung. Pakai itu. PPA pasal 21. Loh, kamu tinggal ini, tinggal ngomong pakai itu. Nah, terus ngomong. Nah, muncul ya. Ininya ada kriterianya masing-masing. Kamu bisa buka salah satu webnya. Nah, itu bisa. Di situ bisa sambil baca itu, sambil juga baca modulnya juga bisa. Dari itu ada yang tidak paham, ada yang tidak memahami maksudnya. Awas jatuh HP-nya. Bukan, itu untuk latihan soal kalian secara mandiri. Kalau yang sekarang dikerjakan tuh soal yang di sini, gitu. Untuk soal yang ada di modul itu biar kalian bisa ngerjakan di rumah ya. Yang hari ini dikerjakan di kelas itu hanya yang di lembaran LKPD. Sebelah sini kelompok berapa? 4. Ada kesulitan? Soalnya bisa gampang-gampang ya soalnya ya. Bisa. Kelompok 4 ya. Kelompok ini kelompok berapa? 3. Masih ngerjakan nomor 1. Boleh di LKPD-nya boleh dicopot, yaitu apa namanya? Staplesnya. Jadi bisa gantian yang bisa gantian. Jadi lebih cepat mengerjakan gitu. Yang ini lembar jawaban yang nomor 56 itu bisa dibuka staplesnya. Nah, di depan ini ada staples, nanti bisa di staples ulang. Itu 13, bukan 16. Oh, tadi katanya 16. Sama ya, 13. Iya, sampai tahun 2016. Kelompok 2 ini sudah sampai tahun 2016. Nanti kelompok 2 yang kelompok 3, ya Allah keliru. Kelompok 3, kelompok 2 bisa ya. Nah, kelompok 3 nanti bisa maju ke depan untuk presentasi 1 soal aja ya. Dan untuk kelompok yang lain kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Selanjutnya, nggak sampai minggu depan sih, kayaknya hari Jumat ya. Pertemuan berikutnya hari Jumat.
hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan soal nomor 1. Siapakah penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 1. Pejabat negara yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR atau MPR, Ketua dan Wakil Ketua BPK, Menteri Negara, Jaksa Agung, Gubernur, dan Wakilnya, Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Jawabannya tidak sama kelompok 3 untuk soal nomor 1. Sama. Jadi, siapakah penerima penghasilan dari yang dipotong PPh pasal 21? Yang pertama ada pejabat negara. Makanya tadi di awal pembelajaran, tadi saya di slide itu ada yang namanya Ibu Menteri Keuangan. Menteri Keuangan tergolong pejabat atau bukan? Pejabat. Nah, pejabat negara dimulai dari Pak Jokowi dan wakilnya yang ada di situ, dipajang fotonya. Nah, pejabat itu dimulai dari presiden dan wakil presiden, ada menterinya, jaksa agung dan lain sebagainya. Terus juga ada pegawai negeri sipil atau PNS, ada penerima upah, honorarium, tenaga kerja lepas. Berikutnya ada tenaga borongan dan lain sebagainya. Itu adalah penerima penghasilan yang dipotong dari PPh pasal 21. Untuk pekerjaan yang kelompok lain sudah selesai? Sudah. Nah, hari ini yang belum boleh diselesaikan, habis ini boleh diselesaikan. Nah, untuk hari ini presentasinya hanya kelompok 3 saja, dilanjutkan di hari Jumat ya. Presentasi yang berikutnya untuk materi PPh pasal 21. Materi hari ini adalah kalian bisa belajar mengenai subjek dan objek PPh pasal 21. Kamu bisa membedakan siapa yang boleh penghasilannya itu dipotong PPh pasal 21 dan siapa yang tidak boleh. Nah, kalau kalian belum punya penghasilan berarti ya bolehkah dipotong pajak? Tidak boleh. Nah, itu jadi untuk kegiatan kita minggu depan adalah mempresentasikan soal nomor 2 sampai nomor 6. Nah, apakah pembelajaran hari ini sudah menurut kalian sudah menyenangkan dan sudah sedikit memahami mengenai PPh pasal 21? Sudah. Nah, kalau tadi mungkin kamu taunya adalah mau di Ayunda ya. Sekarang ditambah dengan tahu yang namanya Bu Sri Mulyani. Nah, untuk pekerjaan yang sudah selesai boleh dikumpulkan sekaligus dengan scan barcode-nya modul, boleh dikumpulkan. Yang belum selesai boleh diselesaikan. Sudah selesai ya Mbak? Sudah. Boleh. Kelompok 1, 2 sama 6 belum ya? Oh sudah, sudah. Sudah. Jatuh. Kelompok 2 masih tinggal nulis saja kah? Oke, kita tunggu ya kelompok 2. Oh, masih banyak. Oke, kelompok 6 nanti diselesaikan ya. Untuk hari ini pembelajarannya saya cukupkan untuk materi PPh pasal 21. Boleh duduk dulu Mas Rama sama Mas Rofik ya.
Gitu. Nah, untuk kelompok 2 sama kelompok 6 saya tunggu nanti pekerjaannya bisa digumulkan di saya. Kira-kira ada yang ditanyakan dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang kurang paham? Sudah paham. Nanti kita bisa lanjutkan untuk pertemuan ke berikutnya. Kalau sudah paham saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Boleh yang lainnya boleh istirahat dulu. Saya sambil nunggu kelompok yang belum selesai. Oke.